kan kitab yang dulu bisa saja ini hanya misalkan qala al hukama gitu. Nah, jadi hukumannya siapa? Kadang bisa Aristoteles yang ya non muslim gitu, bisa jadi yang muslim misalkan kan gitu. Nah, jadi tradisi yang itu harus dilalui kan masuk ke tradisi yang lebih ketat, lebih modern karena semua orang juga jadinya pada jadi intelektual begitu ya. Jadi dalam tradisi ini banyak sehingga saling menyumbang gitu ya. Termasuk sekarang seperti tadi Bapak-bapak ini menyebutkan di internet sudah ada kitab-kitab kan. Ya dulu kan demikian sehingga itu untuk masuk ke internet kan aplikasinya kan bahkan untuk nempelin di dunia maya itu kitab kan itu harus beberapa ini harus diklik-klik dan sebagainya. Nah ini juga begitu supaya Anda ini ya sebut saja memberi sesuatu ya apa yang disebut dengan novelty gitu dan sebagainya ya Anda harus berada dalam jalur itu gitu. Kalau terlalu banyak kekurangan, ini ya mungkin jadinya kan bahan khotbah gitu loh kan, yang mungkin bisa untuk 1 tahun lah kan. Gitu. Jadi, nah kita kembali ke yang lebih terperinci ya. Itu bapak-bapak tadi sudah ini kan Pak Asep, Pak Ade sudah jelas banyak. Jadi dari daftar yang saya tulis nih untuk Anda ini, ya sudah tinggal sedikit ya kan. Jadi sebetulnya saya mau sekalian mengetahui apa yang kita jawab ini gitu. Problem teori ya, bukan hanya problem sosial misalkan ya karena orang tidak tahu. Itu pun juga asumsi. Ini dari segi teori ya tadi bapak-bapak tadi menyatakan kenapa harus membahas akhlak dalam Al-Fatihah dan harus Pak Kures dan Al-Marogi. Coba yang Anda ini kan dari pemikiran Anda sendiri gitu. Kenapa harus itu membahas ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz Taufik atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan penelitian ini tentunya bermula ketika surah Al-Fatihah ini hanya sekedar jadi seremonial saja. Surah Al-Fatihah ini belum ada makna ya. Enggak, bukan yang itu. Itu yang dari problem of living ya. Iya. Ini problem masalah sosial gitu. Ini dari teoritisnya gitu. Apa memang tadi seperti tadi satu ya Anda yang Anda ketahui ya, yang sudah membahas tentang karakter di dalam Al-Fatihah ya. Nah, apa bedanya dengan yang ini menurut Anda? Bagaimana dokter? Bisa diulangi? Ya, apa ciptaan Anda ini dengan yang ciptaan orang tadi itu apa bedanya? Yang siapa itu? Yang tentang Al-Fatihah, karakter. Ya. Yang nomor 3 tadi. Dalam kajian terdahulu. Ngerti nggak? Ya. Nah, apa bedanya? Bedanya tentu sudah saya ditambahkan dengan kajian-kajian tafsir, ditambahkan. Yang kalau itu coba sebutkan, yang itu isinya kayak gimana? Isinya hanya ini saja, pelajaran-pelajaran dari surat Al-Fatihah, dan saya menambahkan kajian-kajian dari kitab-kitab tafsir. Nah, lanjut ya ke pelajaran dari surah Al-Fatihah. Dia cara menuliskannya gimana? Dia merujuk siapa? Nih, Pak. M. Ahim Sultan. Ada deket Anda nggak itu? Jurnal itu? Artikel itu ada nggak? Sudah hilang ya dokter. Anda baca nggak? Baca. Udah hilang itunya. Kemana ditaruhnya? Setelah tafsir tahlili kalau dia ya kan, dia tafsir tahlilinya pakai tafsir siapa? Di situ tidak disebutkan ada kajian tafsir dari siapanya dokter. Oke, terus dia fakultas jurusan apa itu? Usuluddin. Kelihatan. Usuluddin dia kan.
Nah, jadi supaya sebut saja body of knowledge. Ini kalau Anda tahu Google Scholar nggak? Bagaimana tuh? Google Scholar. Google Scholar ya pernah lihat. Ya, kalau mencari seperti ini, gimana Anda? Mencari rujukan. Iya. Gimana caranya Anda? Pertama dari kitab-kitab tafsir, diambil dari kitab tafsir Al-Misbah dan Enggak, yang Al-Marwazi. sesama dengan judul Anda. Sehingga Anda itu menambah sesuatu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Gitu ya. Oke ya. Kemudian kalau Anda ketahui ini kelihatannya hanya kesamaan saja, walaupun tadi hanya tidak disebutkan juga Pak Kures dan apa itu Al-Marawinya. Kalau perbedaan nih dari segi isi ya, antara Pak Kures dan Al-Marawi dalam Al-Fatihah tadi, apa ada yang beda nggak di antara keduanya? Kalau dibaca ya antara Al-Marwazi dan Pak Quraisy Shihab itu isinya hampir sama, Dokter. Isinya hampir sama karena dia bercorak adabul ijtimai, jadi lebih kepada nilai-nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari setiap ayatnya itu. Atau ada indikasi nggak Pak Kures Shihab itu meniru Al-Marawi? Ya, di antara rujukan-rujukan yang diambil dari Pak Quraisy Shihab juga, di antaranya adalah tafsir-tafsir dari Al-Manar, Muhammad Abdu, tentunya juga, dan Al-Marwazi juga sama, mengambil dari tafsir Al-Manar, Muhammad Abdu. Jadi memang hampir sama gitu coraknya. Disebutin nggak Anda di tesis itu tentang hal itu? Tidak, Dokter, tidak Nah, diteruskan. itu dia. Judulnya apa? Kajian terhadap. Nah, jadi nilai Anda dalam ilmu IAT ini ketika Anda menyebutkan yang kayak barusan, ya. Kalau yang lain-lain misalkan bisa orang dakwah, orang tarbiyah seperti Pak Ade tadi katakan kan. Tapi kalau sudah tentang memperinci bahwa ini pengaruh dari sini, ini merujuk ke sini, kelihatan bahwa ini adalah ilmu dari IAT gitu. Jadi harus Anda sebutkan. Nah, kalau ketemu saya lagi kan dengan tanda tangan, ini harus ada semacam itunya, yang analisis begitunya, kan kajian ya kan, itu nama berat ini kan, misi yang cukup berat, gitu. Oke, ya kemudian ini seperti tadi prosedur ya, daftar isi, daftar pustaka dan riwayat hidup bukan bagian dari penutup, itu ya, itu bagian di luar itu ya. Masuknya itu ya bukan isi ya kan, bukan isi tesisnya, tapi ya masuk pada lampiran gitu. Nah, daftar pustaka sebelum lampiran karena masuk juga situ ya sebagai ekornya lah kan. Nah, kemudian penutup itu ada kesimpulan dan saran. Jadi kalau ini kebayangnya ya supaya Anda nanti tuliskan saran nih. Tapi sekarang kira-kira isinya kira-kira menurut Anda kekurangan dari tesis ini apa sehingga Anda menyarankan pada penulis lain, peneliti lain itu untuk berbuat apa terhadap judul ini? Bisa nggak, Pak? Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Coba, kira-kira. Sekarang bisa nggak? Kekurangannya, Pak. Kekurangannya. Untuk tesis ini tentunya sangat banyak sekali kekurangan ya, dan untuk peneliti-peneliti berikutnya maka bisa dibahas juga ya terkait sains dari surah Al-Fatihah ini. Mungkin ada terkait dengan ilmu-ilmu lain ya. Kalau ini kan saya hanya berbicara tentang ilmu akhlak ya, dari teori ilmu akhlak. Mungkin bisa diteliti juga dari Al-Fatihah ini adalah dari ilmu-ilmu teknologi yang lain atau dari ilmu kesehatan Nah, atau itu lumayan. Kira
sudah ada gambaran lah bahwa Anda melakukan sesuatu dan Anda menyarankan pada yang lain. Walaupun bagusnya dalam topik yang ini gitu ya. Topik yang ini yang menurut Anda belum Anda capai. Seperti tadi perbandingan belum diurai gitu misalkan. Oke, kemudian ya rumusan masalah ini jadi saya nggak tahu apakah Anda mengikuti UP, kemudian UP dari UP ubah atau enggak ini terhadap ini isinya ini dalam rumusan masalah. Iya. Jadi Gimana? dalam sidang UP yang dulu ya ujian proposal itu ya, Iya. usulan proposal diusulkan ini ada UP-nya. Ada, UP ada. Oh, apa sarannya untuk masalah ada nggak waktu itu? Untuk saran-sarannya memang ketika itu ada dari Ustadz Dr. Asep kajian lapangan ya. Cuman rumusan, saya tanya rumusan masalah. Memang seperti ini? Tiga ini? Iya, terkait dengan akhlak, teori ilmu akhlak, teorinya seperti apa, kemudian dari ada nggak di sini sekarang teori yang Al-Fatihah bukan ini? Oh, umum ini ya. teori Teori ilmu akhlak secara umum. Ini iya. nggak usah ditanyain di rumusan penelitian nanti. Ini kan sudah dijawab dengan sendirinya kan dalam bab 2 segala hal yang ada di judul yang bersifat teoritis kan. Jadi harus di skip nomor 1 ini sebetulnya. Nah seperti Pak katakan tadi nomor 2 dan nomor 3 ini ya memang harus khusus ke Al-Marugi Al-Misbah gini kan. Sesuai dengan judul yang anak judul kan. Gitu. Jadi sebetulnya 2 saja masalah. Nah, kemudian dari dalam kesimpulan ini kan pertanyaannya ada 3 tuh ya tadi ya rumusannya. Nah, sekarang di kesimpulan dilihat coba 36. Ada berapa itu? Jawaban Anda. Iya, Dokter. Ada berapa jawaban Anda di kesimpulan? Jawaban dari kesimpulan. Ya, jawaban Anda. Ada berapa? Jawaban dari rumusan masalah, Dokter. Ada berapa? Ada yang pertama tentang akhlak ya, berbicara tentang akhlak, kemudian analisis dari surah Al-Fatihah. Di mana analisis ini menjawab nomor berapa? Menjawab dari nomor 3 rumusan masalah. Nah, yang nomor 2 kemana? Dijawab nggak? Nggak ada, Dokter. Harus ada ini. Ya. Jadi harus sesuai antara rumusan, kemudian pembahasan, dan penutup. Ada semua. Kalau 3, di pembahasan ada 3, di penutup juga jawaban terhadap rumusan ada 3. Oke? Insya Allah, Dokter. Nah, gitu. Kalau enggak kan ini harus diulang kan kajian Anda. Di dalam pembahasan ada kan? Ada. Yang kandungan ini, kandungan tafsir menurut Al-Marugi dan Al-Misbah ada. Ada dituliskan itu. Berarti harus ada di kesimpulannya ya. Insya Allah, Dokter. Oke. Nah di kesimpulan pun Anda seperti tadi Pak Asep katakan harus ringkas, padatkan. Nah jadi tidak memasukkan data-data baru gitu kayak 3,6 juta pecandu narkoba di latar belakang ini yang begini Maya. Dari yang itu yang paling memprihatinkan. Ini semua tentang narkoba ini nggak ada ini kan. Nggak perlu lah, nggak perlu masuk di sini di kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan itu hanya sampai akhlak yang baik gitu kan, misalkan atau serta bermartabat. Waduh ini memang terlalu wordy gitu ya. Harus tingkat padat menjawab teori ilmu akhlak adalah gitu ya. Pak Akhri. Siap, Dokter. Oke ya, jadi ini saya ada 6 ya kan, yang ini bisa dibagikan oleh Bu Ella gitu.
Ya, begitu dulu Bu Ella. Terima kasih. Iya, iya sami-sami Pak. Begitu ya Pak Hari, sudah ditulis semua Sudah, masukan dari dari ketiga penguji. sudah Bu, sudah Bu. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Ahri atas presentasinya. Mudah-mudahan secepatnya bisa direvisi agar tidak berlama-lama takut lupa. Jadi dimohon untuk segera selesaikan revisiannya. Silakan Pak Ahri bisa live Google Meet-nya. Oh, sudah selesai ya Bu ya? Iya, sudah selesai. Baik, Nanti masuk lagi ketika. Silakan mau ditutup. Iya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya setelah saya ucapkan jazakumullah khairul jaza ya kepada dokter penguji, ada dokter Asep, dokter Ade dan dokter Taufik ya. Mudah-mudahan masukan-masukan yang sudah diberikan menjadi amal soleh buat kita semua, dan mohon doanya, mohon bimbingannya. Saya masih perlu banyak belajar daripada Ustadz dan dokter di kampus. Syukran, dan saya akhiri wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Untuk ya, iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk peserta selanjutnya atas nama Farhan Ahsan Ansari dengan judul tesis konsep hablum dalam Al-Quran, studi kajian dengan pendekatan semantik. Kepada Bapak Farhan, jangan lebih dari 10 menit ya Pak. Kalau ada PPT yang bisa ditampilkan, silakan bisa share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji dan Ibu moderator yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Konsep Hablun dalam Al-Quran, suatu kajian dengan pendekatan semantik. Awalnya saya memilih judul ini karena tertarik dengan mata kuliah Pak Dadang Darmawan dengan Pak Wildan, yaitu semantik Al-Quran, yang mana beliau memberikan kepada kami semua pemahaman tentang semantik, semantik hasil rumusannya ya dengan Ibu Irma, yaitu semantik model ensiklopedik. Alhamdulillah saya memilih pembahasan semantik ini, dan kebetulan juga beliau pembimbing saya. Dan kata hablun ini yang jadi objek pembahasan dalam tesis saya ini. Dalam latar belakang masalah bahwa hablun itu berarti tali, ya, tali yang mana hanya berutas panjang, ya, dibuat dari macam-macam bahan, ya, bisa itu dari sabut kelapa, ijuk, dan lain sebagainya. Dan di dalam Quran pun ada hablun. Banyak interpretasi dari para mufasir yang mengatakan bahwa hablun ini dimaknai secara ada yang konkret, ada juga yang abstrak. Nah, maka dari itu yang tadinya tali, ya, hablun, yang hanya diartikan sebagai alat untuk mengikat, menarik, dan lain sebagainya, ternyata tiba-tiba bisa berubah maknanya sebagaimana yang banyak diungkapkan oleh para mufasir di dalam kitab tafsirnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini dan tujuannya yaitu bagaimana konsep kata hablun sebelum Al-Quran turun, bagaimana konsep kata hablun dalam Al-Quran itu sendiri, yang mana itu nanti akan jadi poin akhir di penelitian ini,
kemudian bagaimana kata hablun pasca turunnya Al-Quran, dan bagaimana kata hablun pada konteks modern atau konteks kekinian yang nanti sumbernya itu dari media massa. Jadi ingin mengetahui apakah kata hablun ini bergeser atau tidak setelah Al-Quran turun, ya, ketika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka teori pada penelitian ini, karena yang dibahas adalah kata, ya, maka yang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis adalah semantik, ya, teori semantik, yang mana teori semantik memang banyak, tetapi saya hanya pilih salah satu saja. Ya, ada model Parera, ada juga Ijutsu. Saya pilih yang dirumuskan oleh Pak Dadang Darmawan dan Ibu Irma Riani dalam jurnalnya yang mengkritik semantik model Ijutsu. Tinjauan pustaka ketika dicari-cari di jurnal-jurnal, di pembahasan-pembahasan sebelumnya, ternyata pembahasan hablun itu memang belum ada, ya, belum ada yang membahas. Maka bisa dipastikan penelitian saya ini benar-benar penelitian yang baru. Kemudian metodologi penelitian, pendekatan penelitian bersifat kualitatif, yang mana penelitian ini tidak berkaitan dengan angka-angka. Sumber penelitiannya yaitu Al-Quran, kamus-kamus bahasa Arab yang nanti digunakan untuk mencari makna dasar dari kata hablun itu. Kemudian syair jahiliyah, yang mana untuk mengetahui kata hablun sebelum Al-Quran diturunkan, ya, pra Al-Quran. Kemudian kitab tafsir pasca Al-Quran, bagaimana pandangan para mufasir tentang kata hablun sebagai bahan saja untuk nanti dirumuskan menjadi konsep di akhir pembahasan. Dan media massa digunakan untuk mengetahui apakah kata hablun ini bergeser atau tidak, ya. Bagaimana orang-orang, ya, para jurnalis itu menggunakan kata hablun ini dalam tulisan-tulisannya, dan kemudian sumber sekunder lainnya. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu yang berkaitan dengan langkah-langkah penelitian dengan semantik ensiklopedik yang tercantum dalam jurnalnya Pak Dadang dan Ibu Irma itu, yaitu yang pertama menentukan kata yang akan diteliti. Ya, kata yang akan diteliti yaitu hablun. Kemudian mengumpulkan ayat-ayat membuat kata tersebut, berikut derivasinya. Yang saya temukan, kata hablun ini tersebar dalam 6 ayat, dan ada 7, ya, ada 7 dalam Al-Quran itu, dan tersebar dalam 6 ayat. Kemudian riset, yang ketiga adalah riset. Setelah dikumpulkan, kemudian diadakan kajian riset untuk menentukan makna dasar dan menemukan makna relasional dari 4 sumber yang harus dikaji, yaitu ma'ajim, syair, ayat-ayat yang terkait, dan tafsir-tafsir. Menentukan makna dasar dan makna relasional, poin keempat. Kemudian yang kelima, membuat medan makna untuk menggambarkan makna dasar dan makna relasional pada masa jahiliyah, pada tafsir, dan pada media massa. Kemudian yang keenam adalah menentukan konsep hasil kristalisasi dari Welstandstung, wawasan khas yang tersembunyi di balik kata hablun. Dengan menggunakan yang terakhirnya dalam jurnal beliau itu, dikatakan dengan pertanyaan, apakah penelitian hablun ini penting? Apa makna kata hablun itu? Kalau misalkan dikatakan penting. Kemudian bagaimana cara melakukan atau menjauhinya dan mengapa itu dilakukan? Maka kajian ini nanti akan ada di akhir pembahasan. Kita langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu kata hablun dalam Al-Quran itu tersebar dalam 6 ayat, ya. 6 ayat dan ada 7 kata. Quran surat Al-Hab, Quran surat Qaf ayat 16, Asy-Syu'ara ayat 44, Quran surat Toha ayat 66, Quran surat Ali Imran ayat 103, Quran surat Ali Imran ayat 112. Kemudian ketika diurutkan dari segi penurunan Makkah Madinahnya, ternyata ayat-ayat Makkiyah, surat yang panjang itu hablun yang berada dalam surat Ali Imran itu merupakan surat Madaniyah. Selainnya itu adalah surat Makkiyah.
Nah, ini ayat-ayatnya Quran surat Al-Ahzab, surat Qaf, Toha, Asy-Syu'ara, surat Ali Imran dan surat Ali Imran ayat 112. Nah, ini skema bagaimana hablun bersanding dengan kata, ya. Ada wahablum minan nas bihablillah bihabli minallah hibaluhum. Ada juga di ayat lain hibalahum hablul warid hablum mim masad. Ini yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian makna dasar dan makna relasional. Makna dasar ialah makna asli kata tersebut atau juga disebut makna mu'jam. Kalau kata ijutsu, makna yang menempel kata tersebut, kemudian makna tersebut selalu terbawa ketika kata tersebut diletakkan dimanapun. Makna relasional adalah makna yang ditambahkan dan diberikan pada makna yang sudah ada, kemudian diletakkan pada medan semantik. Dalam menemukan makna dasar dalam kata hablun, maka sumber yang paling tepat yaitu adalah ma'ajim. Kamus-kamus bahasa Arab, kemudian kamus yang digunakan adalah kamus lisanul Arab, maqayisul lughah, dan mu'jam mufradat li al-fadil Quran. Nah, ini yang saya temukan di dalam mu'jam, 3 kamus itu, yang apabila disimpulkan seperti ini, secara makna kamusnya, urat saraf, tali untuk mengikat, perjanjian keamanan, tali yang membentang di pasir, suatu yang mengikat, setiap yang menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Makna dasar, karena kalau misalkan melihat makna di kamus itu memang terlalu banyak, apalagi disandingkan dengan sudah disandingkan dengan Al-Quran, maka makna dasar yang saya simpulkan dari ketiga bahan tadi ialah bahwa hablun yaitu tali yang panjang dan membentang, yang yaitu adalah alat untuk mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu adalah makna dasar dari kata hablun. Kemudian makna relasional kata hablun yaitu adalah dari syair jahiliyah yang terlebih dahulu, kemudian tafsir Al-Quran dan media masa terkini. Pencarian makna relasional sebuah kata dalam syair jahiliyah atau pada pemikiran masyarakat pra-Islam merupakan usaha menggali makna transformasi sosial dan konseptual. Usaha ini sebagai proyek penggalian arkeologi pemikiran. Ternyata kata hablun ini sudah diungkapkan sebelum Al-Quran diturunkan, tepatnya pada masa pra-Quranik. Nah, ini yang saya temukan ya dari syairnya Amr bin Kulsum, saya temukan dari syairnya Abu Thalib, dari syairnya Zuhair ibnu Abi Salma, yang mana artinya itu kurang lebih persaudaraan, janji cinta, dan perdamaian. Jadi hablun yang digunakan di masa jahiliyah itu tidak bermakna konkret, tidak bersifat konkret tali biasa, tetapi tali yang bersifat abstrak, yaitu persaudaraan, perdamaian, dan janji cinta. Yang mana ini hanya bersifat duniawi dan tidak ada kaitannya dengan ukhrawinya. Maka makna relasional kata hablun dalam syair jahiliyah di atas menerangkan tentang tali yang bersifat abstrak. Tali dalam 3 syair tersebut menerangkan tentang sebuah hubungan dan ikatan persaudaraan, perdamaian, kemudian ikatan janji cinta. Kemudian ketika dilihat makna relasional hablun dalam tafsir Al-Quran, ketika Al-Quran turun ke muka bumi, maka kata hablun bergeser dari makna abstrak yang bersifat duniawi dalam syair jahiliyah menjadi makna konkret sebagai ancaman dan janji ya. Mohon maaf ini belum beres ditulisnya. Nah, ini yang saya ambil dari kitab tafsir, 2 kitab tafsir, yaitu tafsir At-Tabari sebagai perwakilan tafsir bil ma'thur ya. Kemudian tafsir Al-Maraghi sebagai perwakilan dari tafsir bir Ra'yi. Kenapa alasannya memakai tafsir Ibnu Jarir At-Tabari? Karena saya punya keyakinan bahwa para mufasir setelah masa Ibnu Jarir At-Tabari menjadikan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu sebagai rujukan utamanya. Sebagaimana ketika dilihat pun pendapatnya itu pasti selalu ada dalam kitab tafsir At-Tabari. Kemudian mengapa juga memakai kitab tafsir Al-Maraghi? Yang pertama, kitab tafsir tersebut
terbilang mudah. Kemudian ketika dilihat